Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Komunikasi dengan judul materi Media Transmisi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teza Rayatullah dengan NIM F1E222009. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan memasuki ke materi. Yang pertama, yaitu apa itu media transmisi. Media transmisi adalah sarana yang digunakan untuk mengirimkan data atau informasi dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan komputer. Media transmisi dapat berupa kabel, gelombang radio, atau cahaya, tergantung pada jenis dan kebutuhan jaringan. Media transmisi berperan penting dalam menentukan kecepatan, jarak, dan kualitas transmisi data. Pemilihan media transmisi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja jaringan. Fungsi-fungsi media transmisi. Media transmisi memiliki berbagai fungsi penting jaringan komputer. Di antaranya yaitu yang pertama, mengirimkan data. Media transmisi memungkinkan data atau informasi dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain. Yang kedua yaitu menentukan kecepatan transmisi. Jenis media transmisi mempengaruhi kecepatan pengiriman data. Contohnya yaitu serat optik memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada kabel twisted pair. Dan yang ketiga yaitu menentukan jarak transmisi. Media transmisi seperti gelombang mikro dan satelit memungkinkan pengiriman data jarak jauh. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kualitas transmisi dan mendukung berbagai jenis jaringan. Media transmisi yang baik dapat mengurangi gangguan atau noise dan meningkatkan kualitas sinyal. Media transmisi juga digunakan dalam berbagai jenis jaringan, mulai dari LAN, MAN, hingga WAN. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis media transmisi. Jenis media transmisi yaitu terbagi menjadi dua, yaitu guided media dan unguided media. Dapat dilihat pada gambar, yaitu guided media terdapat ada tiga. Pertama yaitu fiber optics, twisted, dan koaksial. Dan yang unguided media terdapat ada tiga juga, yaitu radio waves, microwaves, dan infrared. Nah, di sini kita masuk pada media guided. Media guided istilah lainnya adalah physical media. Media ini dapat dilihat dan disentuh, serta transmisinya berjalan satu arah. Istilah lain media guided adalah wireline media. Media transmisi jaringan yang memakai kabel adalah contoh dari tipe wireline media. Komputer dan server saling terhubung dengan bantuan kabel. Selain skala lokal, ada pula kabel fiber optik yang berguna untuk koneksi internet dari provider ke pengguna. Tipe ini disebut guided karena transmisi data diarahkan untuk melalui media tertentu, yaitu kabel. Selain kabel, tembaga, dan fiber, USB drive yang terkoneksi ke laptop juga termasuk wired media. Contoh media transmisi yang menggunakan kabel. Yang pertama yaitu ada kabel twisted pair. Kabel ini memiliki dua varian, yakni unshielded twisted pair atau UTP dan shielded twisted pair atau STP. Pada kabel unshielded twisted pair terdiri dari dua konduktor yang masing-masing dilingkupi oleh sebuah material isolator. Konektor kabel dan jack yang digunakan umumnya digunakan dengan Cat 5 kabel UTP yang dinamakan RJ45. Sedangkan kabel shielded twisted pair atau STP atau kabel UTP, metal casing memiliki fungsi untuk mencegah noise elektromagnetik, juga untuk eliminate crosstalk, yang mana terjadi bila sinyal pada satu line berada pada line lainnya. Fiber optik yang berikutnya yaitu fiber optik atau optical fiber. Kabel jenis ini terbuat dari kaca atau plastik yang mengirimkan sinyal dalam bentuk cahaya. Kecepatan transmisi pada fiber optik bisa dibilang yang paling unggul di antara kabel listrik jenis lainnya. Jenis kabel fiber optik sendiri ada dua, yakni single mode atau fibers mempunyai inti yang kecil, berdiameter
0,00035 inch atau micro inch dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah atau panjang gelombangnya yaitu 1300 sampai 1550 nanometer. Yang kedua adalah multi-mode fibers, mempunyai inti yang lebih besar, berdiameter 0,0025 inch atau 62,5 mikro inch dan berfungsi mengirimkan laser inframerah dengan panjang gelombang 850 sampai 1300 nanometer. Media transmisi dengan menggunakan kabel fiber optik mempunyai beberapa keuntungan, yakni memiliki kecepatan tinggi dan stabil dibanding kabel transmisi. Yang berikutnya yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang komponen elektronika dengan kabel utamanya terbuat dari tembaga dan dikelilingi oleh anyaman halus. Kabel tembaga yang lainnya diantaranya terdapat isolasi. Kabel koaksial memiliki dua jenis, yakni thick koaksial kabel atau mempunyai diameter lumayan besar dan juga thin koaksial kabel yang mempunyai diameter lebih kecil. Penggunaan kabel koaksial pada media transmisi bisa kita lihat pada kabel TV, kabel telepon, dan juga pada kabel LAN pada komputer. Di sini juga ada karakteristik dari transmisi upgraded media, yaitu untuk frekuensi range-nya pada twisted pair itu 0 sampai 3,5 kHz. Dan untuk typical attenuation-nya yaitu ada 0,2 dB per kilometer per 1 kHz. Dan typical delay-nya yaitu ada 50 mikrosecond per kilometer. Dan repeater spacing-nya ada 2 kilometer. Dan yang untuk twisted pairs ada 0 sampai 1 MHz. Dan untuk frekuensi range-nya ada 0 sampai 1 MHz. Dan untuk typical attenuation-nya yaitu ada 0,7 dB per kilometer dengan 1 kHz. Dan untuk typical delay-nya yaitu ada 5 mikrosecond per kilometer dengan repeater spacing 2 kilometer. Dan berikutnya yaitu ada koaksial kabel untuk frekuensi range-nya yaitu ada 0 hingga 500 MHz dan typical attenuation-nya yaitu 7 dB per kilometer dengan 10 MHz dan typical delay-nya dengan 4 mikrosecond per kilometer. Untuk reverse spacing-nya yaitu 1 hingga 9 kilometer. Dan berikutnya itu ada optical fiber dengan frekuensi range 186 sampai 370 terahertz. Dan untuk typical delay-nya yaitu ada 5 mikrosecond per kilometer. Serta repeater spacing-nya ada 40 kilometer. Yang berikutnya masuk ke media unguided atau non-physical media. Media jenis ini biasanya dikenal dengan non-physical media karena tidak dapat dilihat dan disentuh. Transmisi berjalan ke semua arah dengan cara mengirim dan menerima informasi melalui jalur udara. Sinyal radio dan microwave merupakan tipe wireless media. Anda tidak dapat melihat konektor yang menjadi perantara secara nyata. Sinyal dapat mencapai cakupan wilayah tertentu. Akan tetapi, perangkat penerima sudah memiliki sistem untuk melakukan identifikasi, lalu menangkapnya. Data diterima dan diproses transmisi telah selesai. Tipe ini disebut unguided media karena tidak ada arahan kemana sinyal harus masuk dan berjalan. Sebaliknya, transmisi bergerak bebas dengan radius tertentu hingga ditangkap pemancar lain dan perangkat yang valid. Dan untuk contoh media transmisi gelombang tanpa kabel atau media unguided, yaitu yang pertama ada radio wave atau gelombang radio. Gelombang yang ada pada radio termasuk media transmisi tanpa kabel. Radio radio wave ini memiliki tiga jenis gelombang, yakni gelombang pendek, gelombang AM, dan gelombang FM. Pertama yaitu radio komunikasi gelombang pendek. Dalam masalah ini, radio komunikasi gelombang pendek sering dipakai oleh kelompok tertentu, misalkan orari atau kepolisian. Dapat digunakan untuk bawa signal analog ke tempat tujuan. Radio komunikasi gelombang pendek mempunyai frekuensi yang semakin tinggi bila dibandingkan dengan frekuensi yang dipunyai oleh pemancar radio AM. Yang berikutnya yaitu ada gelombang radio AM.
signal yang berupa analog bisa ditransmisikan lewat udara. Misalnya gelombang radio, AM radio yang disebut ringkasan dari amplitude modulation. Bisa ditangkap signal pada frekuensi yang serupa. Dan dengan kemampuan dan amplitude yang dipunyainya dapat gerakan info mengarah tujuan. Yang berikutnya yaitu pemancar radio FM atau stasiun TV. Pemancar radio FM dan stasiun TV dapat dipakai untuk salurkan gelombang analog. Dalam masalah ini, stasiun TV dan pemancar radio FM atau frequency modulation akan menepati gelombang di antara 54 sampai 806 MHz. Yang berikutnya yaitu gelombang infrared merah. Teknologi infrared ialah teknologi pertama dan paling paling memasyarakat, sangat umum yang ada di ada di pengendali yang tersebar di pasaran. Misalkan remote TV. Konsep kerjanya benar-benar simpel. Prosesor kecil pada remote akan menerjemahkan penekan tombol. Jadi instruksi bahasa mesin. Jika bilangan biner yang dikirim lewat infrared ke TV dan data diganti menjadi lagi perintah yang dikenali TV. Konsorium yang atur dan mengurusi infrared ialah IRDA atau Infrared Data Associate. Mempunyai panjang gelombang sekitaran 875 nanometer. Cahaya yang dibuat dan dikeluarkan didapat dari sebuah lampu LED biasa yang bisa dibuat dengan benar-benar murah. Ada dua varian infrared, yakni varian 1.0 mempunyai kecepatan dari 0,576 sampai 115,2 kbps. Sementara varian 2.0 mempunyai kecepatan 0,576 sampai 1152 mbps. Dan yang selanjutnya yaitu gelombang mikro. Komunikasi data lewat gelombang elektromagnet atau udara yang terbanyak dipakai dengan gelombang mikro atau microwave. Langkah ini dapat mencapai jarak yang paling jauh, hingga banyak kelompok industri atau individu yang memakainya untuk mengalihkan atau menyalurkan suara, video, atau data komunikasi. Salah satu contoh implementasi media transmisi gelombang mikro dapat kita lihat pada perangkat telepon seluler maupun satelit. Di sini ada yaitu untuk radio wave yaitu mencapai 3 kHz sampai 1 GHz. Dan untuk microwave yaitu 1 sampai 300 GHz dan untuk infrared yaitu 300 GHz sampai 400 terahertz. Yang berikutnya yaitu ada gangguan pada media transmisi. Setiap media transmisi memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing saat mengirim data. Selama perjalanan menuju penerima, data dan media mengalami berbagai gangguan. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelemahan sinyal. Gangguan dalam media transmisi yang memakai tipe wireless adalah pelemahan sinyal. Misalnya, radius hanya 10 meter, dan Anda berada di posisi sekitar 9 meter dari sumber. Tentu saja sinyal akan melemah dan kembali kuat jika mendekati posisi sumber. Dan yang kedua yaitu distorsi. Sinyal juga sering mengalami distorsi yang terjadi pada media kabel dan nirkabel. Saat mengirim data dengan kabel, Anda harus mempertimbangkan kondisi eksternal, misalnya medan magnet, petir, air, udara, dan debu. Media wireless justru sangat rentan dengan distorsi, yaitu pengaburan dan pengacakan sehingga sinyal menjadi tidak stabil. Dan selanjutnya itu noise. Saat mengirim data, Anda menemukan komponen lain yang tidak diinginkan. Inilah gangguan yang disebut noise, karena masuknya transmisi data saat mengirim ke penerima. Sender tidak mengirim data tersebut. Situasi ini sering terjadi jika dua transmisi saling bersinggungan di frekuensi yang mirip. Dan selanjutnya itu jarak. Media transmisi juga tergantung jarak. Kabel tembaga memiliki resistansi tinggi, sehingga sering mengalami kehilangan data. Makin jauh jarak antara sender dan penerima, maka resikonya juga tinggi. Gangguan bukan hanya distorsi dan pelemahan sinyal, tetapi data tersebut hilang. Dan di sini ada perbandingan untuk guided dan unguided, yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu aspek, guided, dan unguided. Untuk jalur fisik, guided menggunakan jalur fisik dan unguided tidak.
Untuk kecepatan, yang guided bisa sangat tinggi, sedangkan yang unguided ada bervariasi. Dan untuk biaya, yang guided lebih murah, ada yang lebih murah sampai mahal. Sedangkan yang untuk unguided yaitu infrastruktur pemancar. Contoh dari penggunaan guided yaitu kabel, kabel tembaga, serat optik. Sedangkan contoh dari unguided yaitu WiFi, radio, dan satelit. Nah, di sini ada contoh penerapan media transmisi. Yang pertama untuk di rumah. Contohnya seperti kabel UTP untuk menghubungkan komputer ke router dalam jaringan LAN. Nah, yang berikutnya yaitu WiFi untuk menghubungkan perangkat dan kabel seperti smartphone dan laptop ke internet. Dan untuk yang kedua yaitu di kantor. Serat optik digunakan untuk menghubungkan server dan perangkat dalam jaringan backbone. Dan kabel koaksial untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan televisi kabel. Dan contoh penerapan di sekolah atau kampus yaitu ada gelombang radio untuk menyediakan akses internet berkabel di seluruh kampus dan ada kabel twisted pair untuk menghubungkan komputer di laboratorium dan untuk contoh penerapannya di komunikasi jarak jauh yaitu ada gelombang mikro dan satelit untuk menghubungkan jaringan antar kota atau negara. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.